Shalom, keluarga damai. Ada satu kidung Jawa yang saya favorit sejak saya masih kecil. Lagu itu menjadi favorit saya karena orang tua sering menyanyikannya di rumah. Begini penggalannya. Gusti nuntun lampah kula, dan seterusnya. Ya, Tuhan menuntun langkah-langkah kita. Dengan cara seperti apa? Bukannya Tuhan di surga yang mulia, sementara kita ini di bumi. Nah, untuk menjawab itu, mari kita bersama membaca firman Tuhan di kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nasnya terambil dari ayat yang 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sebelum melanjutkan renungan kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang penuh rahmat, kami sungguh bersyukur untuk kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Di dalam kasih setia-Mu, Engkau selalu menuntun langkah-langkah kami domba-domba-Mu. Kami mendengarkan suara-Mu, tolong kami ya Bapa, untuk bisa peka menangkap tuntunan-Mu. Amin. Keluarga damai, ada masa di dalam keluarga kami, saya LDR-an dengan anak dan istri. Saya bekerja di Jakarta, sementara anak-anak dan istri berada di Semarang. Setiap minggu saya sih pulang ke Semarang, tapi bagi kami itu tidak cukup. Pengennya bersama-sama setiap hari. Berat juga ya, menjadi weekend father dan weekend husband. Dalam kondisi yang tidak mudah ini, kami tekun berdoa, sembari memikirkan cara untuk bisa kembali bersama-sama. Di tengah-tengah pergumulan kami, ada suara Tuhan yang cukup jelas di dalam sebuah ibadah. Pendeta menyampaikan bahwa hidup ini seperti bermain juggling atau akrobat. Ada 5 bola yang harus kita mainkan dengan seimbang, yaitu yang pertama adalah bola kesehatan, kedua bola keluarga, ketiga relasi dengan Tuhan, keempat pertemanan, dan yang bola kelima adalah pekerjaan atau bisnis. Pendeta menyampaikan kita harus memainkan kelima bola dengan seimbang. Namun jika kita harus melepaskannya, jangan pernah melepaskan Tuhan, keluarga, persahabatan, dan kesehatan. Karena itu adalah bola kristal yang bisa pecah atau berantakan kalau terjatuh. Melainkan, jatuhkanlah bola pekerjaan atau bisnis. Karena itu adalah bola karet, sehingga akan memantul atau melenting saat jatuh. Aha, bagi saya dan istri, suara Tuhan ini sangatlah jelas. Dan kami seperti dituntun Tuhan untuk membuat sebuah keputusan. Dalam proses selanjutnya, tuntunan Tuhan semakin jelas dengan memberikan istilah kami itu kode atau clue. Seperti apa kodenya? Yang pertama adalah melalui firman Tuhan, baik itu di buku renungan harian, dalam ibadah, maupun dalam beda sektor. Yang kedua dalam bentuk obrolan. Lah apa maksudnya? Maksudnya adalah Tuhan mempertemukan saya dengan orang, baik itu yang sudah saya kenal, maupun yang baru pertama kali ketemu. Dan sebenarnya Tuhan secara pribadi memberi saya nasihat melalui orang-orang tersebut. Dari dua hal ini sangat jelas bahwa Tuhan menuntun kami langkah demi selangkah. Keluarga damai, pada waktu kami berproses juga bukan hal mudah. Tapi untunglah ada buku renungan harian, waktu itu masih belum online ya. Nah, firman Tuhan ini banyak menuntun sekaligus juga menguatkan saya hari demi hari. Nah, tapi ada satu hal yang cukup menarik selain buku renungan harian. Jadi keluarga damai, ada satu kondisi di mana jalan depan itu nampak gelap. Artinya, kami tidak tahu harus bagaimana. Namun Tuhan seperti meletakkan lagu-lagu pujian di dalam pikiran saya, sehingga saya sering bersenandung, bahkan juga menyanyikan. Ada salah satu lagu pujian teringat terus sampai saat ini, yaitu
Tersembunyi ujung jalan. Saya tidak akan nyanyikan, cukup saya bacakan saja ya. Begini baitnya. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa, ajar aku ikut apa juga maksudmu. Tak bersangsi atau takut, beriman, tetap teguh. Keluarga damai, walaupun jalan nampak gelap, saya mantap sekali berjalan dan tidak gentar. Saya pegang erat janji Tuhan. Jadi dalam proses menjalani etapa kehidupan ini, nyata sekali tuntunan Tuhan. Melalui khotbah, renungan harian, dan lagu-lagu pujian. Keluarga damai, Mazmur 23 ayat 3 berkata bahwa Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di sini janji Tuhan sangatlah jelas bahwa Tuhan akan selalu menuntun kita. Nah, tinggal sekarang kita bagaimana? Apa kita memegang erat janji Tuhan? Apa kita peka dengan suara Tuhan? Atau apakah kita mau taat mengikuti tuntunan maupun arahan-arahan dari Tuhan? Keluarga damai, penggalan pujian yang saya nyanyikan di awal tadi adalah Kidung Jemaat 410. Tenanglah kini hatiku. Tuhan memimpin langkahku. Di setiap saat dan kerja, tetap kurasa tangannya. Mari kita berdoa. Bapa yang limpah kasih, sungguh nyata tuntunan dan kasih-Mu. Engkau menuntun langkah kami dalam menapaki kehidupan. Dan senantiasa campur tangan dalam proses pembuatan keputusan-keputusan. Kami mohon ampun bila kami domba-Mu sering abai, atau bahkan sengaja mengabaikan panggilan suara-Mu. Ampuni kami ya Bapa. Permohonan kami Bapa, ajar kami untuk kami peka dengan suara-Mu dan taat menjalankan tuntunan-Mu. Amin.